Ya, kita masih di Dialog Lunch Talk. Ini kita tiba di segmen terakhir ya. Kita masih membahas mengenai kenaikan harga beras. Ya, Mas Ihsan, bagaimana untuk menciptakan swasembada dan ketahanan pangan nih ke depannya? Jadi saya mau jawab yang pertama masalah kebutuhan jangka waktu singkat ini kan, lonjakan harga. Tadi pemerintah yang pertama ini dalam waktu jangka pendek ini terapinya jelas. Konsistensi dalam operasi pasar. Jadi jangan cuma sehari, besok nggak ada, besoknya lagi nggak ada. Tapi katakanlah 2 minggu ini coba pemerintah. Bisnya ntar hilang lagi gitu. Iya. 2 minggu ini ya media ini kan tugasnya kita sama-sama supaya pastikan ini betul-betul ada pemerintah hadir. Ini kan nawacita juga, pemerintah negara harus hadir macam-macam bla 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 itu. Ya ini buktikan negara hadir jangan cuma hari ini, tapi juga besok-besok hadir untuk mengamankan yang namanya harga itu terjangkau ke masyarakat. Tapi untuk jangka panjangnya ini juga harus dipikirkan 2 hal. Yang pertama tadi saya sudah singgung, ini jangan-jangan fungsi Bulog sebagai stabilisasi harga dengan fungsi Bulog sebagai distributor daripada Raskin ini bukan sesuatu yang saling bersinergi, tapi justru crowded out. Jadi justru yang namanya fungsi Bulog stabilisasi ini jadi terganggu gara-gara pada saat yang bersamaan Bulog juga diwajibkan sebagai salah satu distributor daripada Raskin. Ini indikasi akademiknya udah ada, kajian ilmiahnya udah ada yang mengindikasikan hal itu. Jadi ini tolong dipikirkan lebih dalam ke depan, apa perlu jangan-jangan dipisah gitu. Jadi betul-betul fokus kepada stabilisasi harga sehingga model-model yang seperti ini nggak ada lagi. Baru yang ketiga untuk jangka panjang yaitu dia pemikiran masalah swasembada ini harus realistis pemerintah tadi saya ingin. Apalagi sekarang dengan semakin berkurangnya lahan, ada juga kebutuhan untuk negosiasi dengan pemerintah daerah. Ini harus realistis dan juga tegas pada saat yang bersamaan. Realistis saya bilang tadi apa? Ya harga gitu loh. Jadi kita nggak bisa lah ngomong swasembada, cuma harganya ditekan-tekan terus demi kepentingan politik macam-macam lah ya. 3 tahun realistis nggak? Menurut saya dengan kondisi seperti itu sekarang susah gitu loh. Karena banyak sekali peraturan yang di daerah jadi aturan marsa RT RW ya kan. Tata ruang yang memang kewenangannya itu ada di daerah. Jadi baik itu di tingkat 1, di tingkat 2 maupun di tingkat 1. Ini kan banyak kejadian kayak di beberapa tempat seperti yang saya tahu persis kayak di Jember itu kan, itu udah banyak sekali lahan pertanian yang dikonversi kemudian untuk kebutuhan yang lain-lain. Tadi juga ada di Kerawang, Cikampek dan macam-macam. Nah ini yang hal seperti nggak bisa dibendung gitu loh, kecuali memang ada komitmen tegas, bukan cuma di masalah infrastrukturnya, tapi juga masalah pengadaan lahan atau pembukaan lahan baru. Kemarin ada ide tentang 20 juta hektar di Papua, tapi ini kan realisasinya susah karena bawa barang beras dari Papua ke sini juga susah gitu loh. Jadi ini yang 3 hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi masalah jangka waktu dekat juga penting nih. Jangan sampai rakyat menjerit juga kalau sampai 15.000. Bahaya juga ini. Baru yang kedua, masalah Bulog ini harus dipikirkan juga kalau betul-betul dia pengen direvitalisasi. Dan yang ketiga tentang masalah swasembada beras ke depan ini juga harus dipikirkan secara komprehensif. Jangan cuma ngomong masalah distribusi, tapi juga dari sisi supply-nya. Ini pembangunan supply side-nya juga harus diperhatikan. Terakhir Pak Neli, ini bagaimana dari sisi petaninya untuk menciptakan ketahanan pangan ke depannya dan swasembada pangan? Kita juga harus informasikan sebetulnya petani kita juga cukup maju. 1 hektar itu bisa di atas 6 ton satu ya. Artinya sudah tinggi. Tetapi pertanyaan, penduduk tambah, lahannya berkurang. Itu PR besar. Artinya kalau penduduk tambah, lahan berkurang, otomatis tidak diimbangi oleh pembukaan lahan baru. Meskipun 1 hektar itu 6 ton, itu juga atau riskan. Artinya kalau tadi sampaikan benar, setuju dengan riskan. Kalau kita mulai gerak bahwa kita ada semangat baru, semuanya harus paling tidak turun tangan, melihat kondisi yang ada, jangan main-main dengan data, paling tidak konversi harus mulai sekarang di stop. Boleh namanya rumah kebutuhan, tapi lahan-lahan mana yang kira-kira tidak strategis silahkan. Tapi kalau lahan hijau royo-royo, irigasi bagus dirubah, prihatin Bang. Hari ini mohon maaf, kalau sudah hijau royo-royo, biasanya pengembang itu ngambilnya kan pinggir jalan. Kalau sudah pinggir jalan diambil alih atau dikonversi lahan, bagaimana dampak ke belakangnya? Meskipun ada lahan, produksinya tidak seperti apa kalau irigasi tadi bagus. Itu harus komitmen kita bersama. Kita juga nggak boleh main asal tunjuk begitu ya? Oh nggak bisa. Pemerintah harus lebih concern tadi Bulog utamanya, badan urusan logistik, tapi jangan urusin yang lain-lain lah. Fokus saja ya dengan stabilisasi harga dan lainnya. Betul. Dan juga harus ingat, nggak perlu khawatir, April akan turun harganya. Panen raya segera menjelang. Jangan khawatir begitu ya. Baik, terima kasih Mas Ihsan telah hadir bersama kami. Pak Neli juga terima kasih. Kita doakan semoga harga beras ini akan stabil
stabil dalam waktu dekat. Insya gitu ya. Allah. Baik. Insya Allah.